Itu makanya di dalam Kejadian juga, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Apakah bisa Udin dengan Udin beranak cucu? Ya enggak bisa. Ya harus laki-laki dengan perempuan. Sekarang saya tantang Pak Ustadz, tunjukkan di dalam Alkitabnya. Jangan bawa gambar. Tunjukkan di dalam Alkitab di mana diperbolehkan Tuhan Yesus mengajarkan laki-laki menikah dengan laki-laki. Tunjukkan saya. Datanya di dalam Alkitab. Jangan bawa sumber gambar. Itu tidak. Sedikit Pak Oki. Ya silakan Pak. Ya silakan. Ya, dan tunjukkan di dalam Al-Quran mana dilarang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki. Kalau di dalam Alkitab ada Imamat 18 ayat 23. Coba tunjukkan di dalam Al-Quran larangan untuk laki-laki dengan laki-laki bersetubuh. Wah, kan gagah kita. Ya, silakan kalau ada yang mau tambahkan. Ya, jadi biasakan ya berdiskusi itu jangan pakai gambar-gambar nggak jelas loh. Data-data oknum itu jangan dipakai. Kita pakai data-data yang jelas saja. Jangan perbuatan oknum dipakai. Kalau perbuatan oknum, Pak Ustadz, banyak loh kejadian kemarin. Apa saya gunakan itu datanya? Kan tidak. Itu loh. Yang penting follower senang, ya kan? Itu belajarlah berdiskusi dengan baik. Oke, silakan. Sabar, bulan puasa, sabar. Enggak, kalau narasi naik itu bukan marah, Bang, tapi menegaskan. Oh, bukan marah. Ah, beda. Oke, gua akan menerima lagi tantangannya. Oke, tunjukkan dalam Bible di mana boleh menikahkan laki-laki dengan laki-laki ya. Kita bawakan sumbernya dari website. Nah, dari website kita di bawa. dalam Alkitab. Iya ya. Alkitab. Nanti websitenya bawa. Iya, nanti websitenya bawa Bible dia. Alkitab. Iya, nanti websitenya bawa Bible dia. Oh, tunjukkan ayatnya. Yang saya minta ayat Alkitab. Bukan. Iya itu nanti ada. Oke, Gitu. sip. Sabar. Ya, sip. Jadi tantangan ini disambut lagi oleh Kores kawan-kawan untuk yang kedua kalinya. Kita akan putar dulu kameranya. Dan ini grupnya websitenya namanya cukup menjanjikan ya. Di sini grup biblestudy.com ya, oke, nanti bisa dilihat grup biblestudy.com. Judulnya The Wedding of the Lamb ya, judulnya The Wedding of the Lamb. Nah, ini ada paragraf paragraf kedua. Di sini dikatakan begini, gue pakai bahasa Indonesia aja. Kita yang dikenal sebagai Kristen telah mengambil nama suami kita, Tuhan Yesus. Yeay! Selamat datang di kebenaran. Tapi masih belum ya, ini masih statement, belum bawa dalil dia. Kita lanjut. Dan Bible mengatakan bahwa kita akan mencantumkan namanya di dahi kita. Wahyu 22 nomor 4. Nama melambangkan sifat Kristus dan namanya di dahi kita melambangkan bahwa kehidupan berpikir kita, pikiran kita telah diselaraskan dengan sifat dan karakter mempelai pria kita, Tuhan Yesus. Yeay! Selamat datang di kebenaran. Perkawinan antara laki-laki dan laki-laki, tapi ini secara rohani ya kawan-kawan ya, bukan secara daging, secara rohani. Ini yang ngomong dia, yang ngomong dia ya, bukan Kores. Kores melanjutkan. Ini dalilnya Wahyu 22 nomor 4. Dia bawa dalil kawan-kawan, dia bawa dalil, oke? Oke, kita lanjut lagi bahas mengenai soal tadi kawin cerai itu binatang kata Lae Rudi. Lae, binatang itu kawin nggak pakai cerai. Kalau mau ada cerainya Lae, menikah dulu gitu. Kalau nggak nikah ya nggak ada cerainya, kawin aja gitu. Terus tanggal Romulus tadi Lae minta ya maaf mungkin gua skip. Kita buka dulu ini pernikahan yang nggak ada perceraiannya dalam pagan Roma, namanya conversatio. Itu sudah ada dari ritus pernikahan arkaik yang tanggalnya bisa sampai ke zaman-zaman monarkinya Roma. Nah, zaman-zaman monarkinya Roma. Zaman-zamannya monarkinya Roma itu ini ya. Kalian bisa lihat di rom.net. Itu zaman-zamannya itu di tahun 753 sebelum Masehi sampai 509 sebelum Masehi. Jadi pernikahan yang tidak boleh dicerai itu sudah ada di kisaran tahun ini lah ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat nih pernikahan Adam versinya Kristen di kitabnya, kita lihat. Paling tua itu kan Dead Sea Scroll ya. Dead Sea Scroll kita lihat. Dead Sea Scroll itu datingnya
Derajatnya paling mentok di zaman Helenistik. Helenistik itu kira-kira 250 sebelum Masehi. Ya, Adamnya kalah duluan sama pagan Roma. Mukanya kerangkung. Mukanya kerangkung. Cerita Adam di mana? Di mana cerita Adam? Ya, cerita Adam di mana? Ayo, ngaku. Di perjanjian lama kan? Perjanjian lama paling tua 250 Masehi gitu. 250 Masehi paling tua gitu. Sedangkan pernikahannya pagan Roma sudah ada dari zaman 753 sebelum Masehi. 500 tahun lebih dulu daripada yang diimani oleh Laerudi. Selamat datang di kebenaran. Mantap betul. Ya, nih data nih, lo gimana lo bantah data gua? Ayo, gimana lo mau bantah data gua ini? Berikutnya apa lagi yang mau gua bahas? Oh ya. Nah, sekarang kita pakai data muka Kores aja. Data muka Kores. Buset, Kores kalau counter-counter tuh memang pedih, bre. Data soalnya. Tertulis. Nah, jadi derajat kalau setara berdasarkan gender lae, poliandri masuk gitu. Poliandri masuk, serius. Kalau misalnya derajat setara berdasarkan gender, poliandri bisa. Sayangnya dalam Islam, derajat itu berdasarkan amal perbuatan. Gitu. Jadi cewek dan cowok beda. Beda cewek dan cowok. Memang beda dalam Islam. Nah, tapi kan kalau Kristen sama berdasarkan gender nih. Jadi kapan Laerudi sama Oki melahirkan seperti Paulus? Kapan? Kan sama berdasarkan gender. Poliandri masuk, poligami masuk gitu. Berdasarkan gender loh, bukan berdasarkan perbuatan. Dan orang Kristen yang sudah di sorga mana dari tadi belum ada. Oke, thank you. Iya, di penghujung sesi ini ya kawan-kawan, saya mau menanggapi dulu yang dikatakan Bang Rudi aja gitu ya, tentang masalah ajaran tawaf itu sama dengan Quraisy katanya. Oh, beda Bang Rudi, beda. Kalau di Islam ada aturannya, ada bacaan, ada rukun dan syarat. Kalaunya dulu zaman Amr bin Luhai itu nggak ada aturan, telanjang ya telanjang. Beda ya tawaf Quraisy dengan tawafnya Islam ya. Beda, jangan disamakan. Jadi ajaran tawaf dalam agama Islam beda dengan jahiliyah, dengan Quraisy. Apa arti tawaf? Ya, tawaf itu mengelilingi, Bang Rudi ya. Jangan kau pikir tawaf itu ajaran. Tawaf itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mengelilingi ya. Kalau Anda mengelilingi rumah pun ya Anda tawaf tuh ya. Ada berkaitan tentang masalah larangan katanya tadi ya, kata Bang Rudi juga. Di mana ajaran Islam itu di dalam Al-Qur'an melarang lagi bete gitu ya, lagi bete L.B.T. Begini ya, Bang Rudi, Anda bisa buka di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 81 ya. Apa yang dikatakan Allah, innakum lata'tuna rijala, ya di situ dikatakan engkau mendatangi lelaki dengan sesama lelaki ya. Di situ kamu memuaskan rijala wa syahwata minar rijal ya. Kepada rijal, laki-laki sama laki-laki itu melampaui batas, Bang Rudi ya. Aduh, gimana sih? Bukan kepada mindunin nisa, bukan kepada wanita. Jadi sesuai Quran surah An-Nisa ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzi, di situ dikatakan begini saja ya, di dalam An-Nisa ayat 1 itu. Nanti apa ya? Kalaunya saya tidak menampilkan, dibilangnya ini juga teman-teman ya. Dibilang tidak berdata gitu. Bentar nih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ladzi khalaqakum ya. Di sini dikatakan langsung saja ya. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari yang satu dan darinya Allah menciptakan istrinya. Jadi berpasangan, bukan sama gitu, rudal versus rudal, nggak ada.
Rudal versus rudal tadi adanya sesuai dengan penjelasan Bang Kores. Nah, kalau di dalam An-Nisa ya Al-A'raf ya Bang Rudi, innakum latatuna rijala syahwatam min dunin nisa ya. Ini yang saya baca tadi, bal antum kaum musrifun, ini melampaui batas Bang Rudi. Nggak boleh ya. Tuh. Jadi kalau Anda waras, ikuti kitab suci Anda gitu ya. Laki-laki itu untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. Kalau waras, ya kalau waras. Ya, jangan jeruk makan jeruk, pedang versus pedang gitu. Takutnya nanti di belakang layar Bang Rudi pula sama Bang Oki ya. Bercanda sedikit-sedikit ya. Oke ya, itu aja tanggapan saya di akhir sesi ini tentang masalah tawaf dan masalah B.T LGBT. Oke. Ya, apalagi ya yang perlu saya tanggapi, kayaknya hanya menanggapi dan memberikan statement akhir gitu ya dari pertanyaan saya di awal gitu ya teman-teman. Teman-teman Kristen dalam berdiskusi tidak mau jujur. Secara tekstual tidak ada perintah Yesus untuk jingkrak-jingkrak di gereja. Ya, akui nggak ada. Jika tidak ada, maka kita berpikir gitu. Mari kita berpikir, kita ini mengikuti ajaran siapa? Ya, udahkah betul ajaran kita gitu? Itu yang saya maksud ya. Kalau ada perintah Yesus jingkrak-jingkrak di gereja, oh berarti kalian mengikuti pedoman hidup kalian, kan kayak gitu. Ya, kalau tidak ada katakan tidak ada, kalau ada ya katakan ada gitu. Artinya selama ini ke gereja perintah siapa ini? Perintah siapa? Cari aja ya. Itu yang saya maksud ya untuk kawan-kawan Kristen. Kalau ada perintah Yesus ke gereja ya tunjukkan, kata saya di awal. Sampai terakhir menutup sesi ini nggak ada juga teman-teman ditunjukkan sama saya ya. Tapi putar sana putar sini biar terlihat benar ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, ajaran yang benar itu adalah mengikuti kitab sucinya, bukan semau gue ya, bukan sesuai dengan asumsi gue, bukan. Itu Bang Rudi dan Bang Oki penekanannya di sesi akhir sebelum closing. Closing tidak menyeberang gitu ya, dan closing tetap dibagi 2 5 menitnya. Silakan. Ya, kalian duluan closing ya, karena kami tadi pertama pembuka. Ini kita nggak nanggapi dulu, bukannya closing sambil menanggapi. Jangan, kalau closing bahas agama sendiri Closing aja, nggak usah. Islam bahas Islam, Kristen bahas Kristen. Nggak sambil menanggapi kan? Yang wahyu. Enggak, kan kita sudah tadi pertama. Habis kita kan mereka. Ya, padahal ada 2 hadis. Nanti mau semuanya. Nggak apa-apa, simpan di pertemuan berikutnya aja. Ya, habis ini closing, kita bicara tentang kekristenan, mereka bicara tentang keislaman. Oke. Mana ini kok nggak muncul? Tadi aku pencet. Itu masih ngobrol soalnya. Udah belum? Udah, pencet kalian lah. Get. Silakan Bang Kores. Oke, ikhwani fisabilillah, berakhirlah sudah ya dialog kita tentang, gue ingatkan lagi mengenai Islam dan Kristen, mana agama atau ajaran yang benar. Nah, kalian bisa menyimpulkan sendiri dari argumentasi yang kami telah sajikan gitu. Di sini poin-poin yang gue akan bahas adalah semua yang ditanyakan oleh Lae, oleh Oki, itu alhamdulillah dijawab dengan tuntas dan lugas oleh kawan-kawan muslim gitu. Dan ketika dari saudara-saudara Kristen ingin menanyakan tentang tawaf, tentang ingin menguatkan tentang pernikahan gitu, sayang beribu sayang malah berbalik kan gitu ya. Sedangkan dalam Islam, gua menitik beratkan kalau memang ajaran yang benar gitu, harusnya sudah ada bukti, nggak cuma janji gitu loh. Kalau janji-janji doang apa bedanya sama caleg kan gitu ya. Kalau udah ada janji harus ada bukti gitu. Islam nggak susah karena Allah sudah menyatakannya dalam surah Ali Imran ayat 169 gitu. Jangan kau katakan siapa yang gugur di jalan Allah mereka mati. Sesungguhnya mereka hidup. Agama mana coba? Yang Tuhannya mengatakan demikian dan memberikan ketenangan kepada kita selama hidup gitu. Udah ada yang di surga, my bre, walaupun masih ruh. Dan ketika ruh-ruh ini ditanya di dalam surganya itu, apalagi yang kau inginkan? Allah bertanya kepada mereka, maka ruh-ruh ini menjawab, izinkan kami ya Allah kembali kepada jasad kami di dunia. Sehingga kami bisa berjihad lagi
demimu. Masya Allah, itulah imannya Islam. Dimana imannya ini dalam topik ini sudah kita perlihatkan bagaimana membuat kita mudah menjawab dan juga mudah membantah segala syubhat dan fitnah yang disajikan kepada kita gitu. Kita kunyah, kita gayam, kita lepahin lagi kepada mereka gitu kan. Tadi topiknya ya itu ya gitu. Menang di situ, Islam unggul di situ gitu. Karena hanya Islam yang sudah terbukti ada jejak-jejaknya, ruh-ruh orang beriman sudah di surga gitu. Tidak ada agama lain yang bisa begini, tidak ada. Agama lain hanya bisa janji, buktinya nggak ada. Islam dengan buktinya langsung. Itu satu. Lalu kemudian mengenai soal pernikahan gitu. Di dalam Islam, pernikahan ini sakral karena syarat-syaratnya harus terpenuhi. Mempelainya harus ada gitu kan. Saksi walinya harus ada gitu. Dan Islam tidak menjiplak agama pagan terdahulu mengenai pernikahan gitu. Kalau mau di cross check, Islam itu dari zaman Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernikahannya selalu begitu-begitu saja. Mempelai cowok datang ke bapaknya si mempelai cewek, bapaknya mempelai cewek merestui gitu, anaknya dan juga siapa anak perempuannya dan juga si mempelai cowoknya jadi deh menikah gitu. Nggak pernah pakai ustadz gitu atau pemuka agama, nggak ada. Karena kalau yang pernikahannya didasarkan kepada pemuka agama, datanya sudah korelasi. Pernikahan apa itu? Pernikahan pagan. Islam nggak begitu gitu. Jadi kalau ada yang salah sangka misalnya ada orang KUA datang, itu mereka penghulu mencatat pernikahannya di KUA gitu. Bukan mereka yang menikahkan. Bapaknya si anak cewek yang menikahkan. Mantap gitu kan. Lalu kemudian soal tawaf juga Akhi Yusuf mantap banget menjawabnya, pede sekali dan gagah gitu, sehingga nggak bisa masuk syubhatnya ke ke dalam perdialogan ini. Mantap Akhi Yusuf. Apalagi ya yang dibahas oleh kawan-kawan itu? Iya paling itu aja sih. Thank you lah untuk Lai Rudi dan Oki, sehat-sehat selalu gitu ya. Jangan lupa tidur yang cukup, lalu kemudian minum air putih yang cukup juga, sehingga otak encer dan memudahkan hidayah Allah sampai kepada kalian. Kawan-kawan, gua akan dengan suka hati bergembira gitu menyaksikan kalian bersyahadat di masjid-masjid terdekat. Masya Allah. Oke. Kapan lagi kalian mau nyusul Demian gitu loh bre. Demian kan udah ya Demian. Kalian kapan gitu. Gitu loh. Oke. Gitu. Dari dialog kan udah kelihatan dari dialog Bang gitu. Kores, Gimana yes. sebelum ditutup bacain satu ayat Quran aja. Quran surah Ali Imran ayat 102. Itu aja pesan kita kepada saudara muslim kita di penutup ini. Silakan. Nanti aja Akhi Yusuf itu. Aku dari aku cuma ini aja. Habis ini langsung mereka. Hah? Ya astagfirullah. Yaudah lanjut. Kok gitu nggak? Oke, iya. Teman-teman semuanya, sebagaimana yang disampaikan Bang Kores di closingnya, saya hanya menekankan ya Quran surah Ali Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam agama yang benar ya, tidak pakai asumsi, tetapi Islam agama dari Tuhan semesta alam. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Baik, itu saja ya. Oh gua nggak tahu ya closingnya. 5 menit berdua. Iya 5 menit Opening berdua tadi kayak kan opening. 5 menit berdua opening. Oh dibikin gitu. Nanti kalau Cuma ketemu lagi bikin janganlah. Soalnya kan setiap orang menanggapi argumennya beda-beda. Poinnya. Ya. Terserah lah mau Sorry, buat Akhi 5 Yusuf. menit lagi silakan. Iyalah 5 menit lagi. Iya, pasti Oki setuju sama gua. Ya enggak? Atau mau tambah Nggak 2 tahu. putaran lagi boleh? Nggak tahu. Ini mah panas aja. Janganlah. Closing aja ya. Udah 5 tua menit bre, lagi. istirahat. Udah tua kita bre, udah tua. Ya. Boleh. Kasihan Pak Ustadz supaya 5 menit lagi lah. Kan beliau- Silakan. Nah, itu lah. Closing clear Iya, iya. 5 Oh menit ya lagi. udah kalau gitu, baik. Pencet Kores. Baik ya teman-teman semuanya ya, sedikit tadi meminta waktu Bang Kores. Ya teman-teman semuanya, saya pikir kalau 5 menit dihabiskan Bang Kores closing ya nggak apa-apa juga gitu ya. Itulah Islam ya teman-teman semuanya ya. Kalau saudaranya ingin menyampaikan sesuatu dihargai dan langsung gitu ya, dijabarkan di publik sesuai apa yang disampaikan dan didiskusikan ya. Dari perjalanan diskusi kita malam ini dapat kita ambil pelajaran ya kawan-kawan semuanya.
agama Islam itu sekali lagi saya tekankan tidak memakai asumsi, tetapi ritual ibadahnya pun ada dalilnya gitu ya teman-teman. Contoh sholat, contoh tawaf, contoh sa'i, ya. Terus contoh puasa, semuanya ada. Contoh perintah ke masjid, perintah zikir, ya kawan-kawan. Ada semuanya dalil di dalam agama Islam itu, ya. Bukan berarti dalil-dalil itu jika sudah ada lalu kita tentang. Beda dengan ajaran agama yang lainnya teman-teman, kagak ada dalilnya ya suka-suka gue aja. Mau nyembah pohon pisang pun boleh ya, kan kayak gitu. Kayak gitu ya. Saya tidak berbicara Kristen ya, tapi yang saya katakan agama yang lain kan nggak kayak gitu secara global. Jadi makanya kenapa saya tekankan tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Maka dari itu janganlah kamu mati kecuali dalam agama Islam, karena agama Islamlah agama yang satu-satunya dari sisi Tuhan semesta alam. Kawan-kawan semuanya, bisa Anda lihat sendiri perjalanan diskusi ini. Saya dengan Bang Kores ya dari API gitu ya. Beliau menjabarkan bagaimana beliau menjawab gitu. Saya menjabarkan bagaimana saya menjawab, dan ya qadarullah Islam dalam berdiskusi selalu di atas angin ya teman-teman. Kayak gitu. Karena apa? Karena sesuai ada rujukannya. Kalau ada katakan ada, dalilnya jabarkan. Kalau tidak ada ya katakan tidak ada. Contoh yang tidak ada ya tadi teman-teman, ketika Bang Rudi Yohanes tadi ya di tengah diskusi menanyakan Nabi Isa hidup di zaman mana? Ya nggak ada ya tertulisnya. Makanya saya sebut kitab kita Al-Quran itu kitab ajaran ya, bukan kitab diare atau biografi seseorang gitu. Ya jujur-jujur aja. Ketika kita bertanya kan kepada kawan-kawan kita malam ini yang Kristen, mana perintah satu saja gitu ya yang tertulis. Sampai akhir saya tidak ada menemukan jawaban kan. Jadi itu kesimpulan dari diskusi ini. Anda bisa menilai sendiri bagaimana gitu jalannya diskusi jika Anda mengikutinya dari awal. Maka dari itu jangan sampai kita salah jalan ya. Jangan sampai kita tersesat menyembah selain Tuhan semesta alam. Kalau udah salah sembah, maka udah dijamin itu adalah ajaran yang sesat. Maka dari itu ikuti yang diajarkan oleh para nabi, bahwa Tuhan itu esa ya, terus bahwa Tuhan itu beda dengan makhluk ya, beda rupanya dengan apapun, dia tidak setara dengan apapun. Tuhannya para nabi adalah Tuhan yang kuat, maha kuasa gitu ya, tidak maha lemah. Jadi itulah Tuhan yang patut disembah. Itulah ajaran yang benar yang diajarkan oleh para nabi ya, termasuk Nabi Muhammad yang ritualnya mengikuti contoh ritual dari para nabi, termasuk dari Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya. Jadi seperti itu teman-teman ya, mari kita berpikir gitu, akal kita diberikan ya, jangan sampai kita salah dalam beragama. Itu penekanan saya, jangan sampai kita salah dalam ajaran. Kita pikir ajaran kita betul, tapi ternyata ajarannya melenceng dari kitab sucinya. Artinya ini adalah ajaran yang salah tanpa Anda sadari. Ya, beda dengan Islam. Kalau Islam, sesuatu yang diperintahkan akan dicek dulu mana perintahnya, kan kayak gitu. Mana dalilnya, baru dijabarkan semuanya. Perintah dari Al-Quran ya dijelaskan oleh hadis. Lalu di dalam Al-Quran juga kalau masih ada yang perlu dijelaskan pula oleh para ulama kita. Sehingga semua di dalam agama Islam itu ya teman-teman, baik ritual ibadahnya, baik Tuhannya jelas sejelas-jelasnya ya kawan-kawan. Nggak ada yang ditutupi, nggak ada yang dibohongi ya. Nah itu saja penekanan kita dalam diskusi kali ini. Syukron jazakumullah khair ya, Muslim di tempat Bang Kores, di TikTok beliau dan di YouTube beliau. Syukron jazakumullah khair ya untuk teman-teman yang ada di tempat saya, 54 juta yang menonton gitu ya, dan di YouTube saya. Terima kasih ya untuk semuanya. Inilah kesimpulan dari diskusi kita. Semoga menambah wawasan, edukasi, dan semoga di luar agama Islam mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, Allahumma amin.